Selamat datang kembali di langkahtenang.id. Pada episode pertama kemarin, kita sudah sepakat bahwa mengejar uang dengan batin yang tegang dan penuh kecemasan justru akan membuatnya semakin menjauh. Kita sudah memahami bersama bahwa ketenangan jiwa atau ataraksia adalah fondasi utama untuk mengundang kelimpahan. Namun, hari ini di episode 2, aku ingin mengajak kamu untuk melangkah jauh lebih dalam. Kita tidak lagi hanya membahas kulit luarnya. Aku ingin membantu kamu membongkar sesuatu yang selama ini bersembunyi rapat di dalam pikiran bawah sadar kamu. Kita akan membedah luka masa kecil, trauma terselubung, dan pola-pola keliru yang tanpa kamu sadari telah menutup pintu energi rezeki di dalam hidup kamu. Mari kita bedah hambatan internal ini satu persatu. Bab 1. Keterikatan pada rasa takut kehilangan. Banyak individu tidak menyadari bahwa hampir setiap keputusan finansial yang mereka ambil sebenarnya berakar dari satu rumpun energi negatif, yaitu rasa takut akan kehilangan. Takut apabila uang akan habis, takut jika pekerjaan atau bisnis akan mengalami kegagalan, serta takut bahwa apabila mereka berhenti berjuang sejenak saja, maka seluruh pilar kehidupan mereka akan segera runtuh. Kamu sebenarnya tidak sedang mengalami kekurangan materi. Kamu sedang dikuasai oleh rasa takut kehilangan materi tersebut. Selama energi ketakutan itu yang memegang kendali atas kesadaran kamu, maka kamu akan secara terus-menerus menarik realitas objektif yang memvalidasi kehilangan tersebut. Kehidupan ini beroperasi layaknya sebuah cermin yang jujur. Apapun yang kamu pancarkan dari dalam batin, hal itulah yang akan kamu terima kembali dalam bentuk peristiwa nyata. Kamu hidup seperti seseorang yang berlari dengan kecepatan penuh sambil berusaha menggenggam air di telapak tangan. Semakin kuat kamu meremas jemari karena takut air tersebut akan tumpah, justru semakin cepat air itu keluar melalui sela-sela jari kamu. Demikian pula karakteristik uang. Semakin kamu cemas akan kehilangannya, ia akan semakin mencari jalan untuk menjauh. Energi ketakutan bersifat padat, menyempit, dan menciptakan resistensi. Sebaliknya, uang adalah energi yang bersifat dinamis, cair, dan hanya mengalir menuju ruang batin yang terbuka, serta bebas dari tekanan psikologis. Pola bawah sadar ini umumnya dibentuk oleh trauma atau pengalaman masa lalu, misalnya pengamatan masa kecil terhadap konflik orang tua mengenai keuangan. Pikiran bawah sadar kemudian mengunci dogma bahwa uang adalah sesuatu yang sulit diperoleh dan harus dipertahankan secara defensif. Selama kamu beroperasi pada frekuensi protektif yang berlebihan ini, kamu tidak sedang membangun kekayaan, melainkan sedang memperkuat eksistensi ketakutan kamu sendiri. Tanpa disadari, banyak orang merasa bangga dengan status mereka sebagai pejuang kehidupan atau orang kecil yang bertahan di tengah badai. Identitas defensif ini mungkin pernah menyelamatkan kamu di masa lalu. Namun saat ini, narasi tersebut justru menjadi penjara mental yang menghambat kemudahan sirkulasi rezeki. Ketika kamu terus memprogram diri dengan keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan yang berat, maka semesta akan senantiasa menyediakan rintangan baru agar kamu dapat terus mempertahankan identitas pejuang tersebut. Kekayaan yang hakiki tidak bermanifestasi kepada mereka yang paling menderita, melainkan kepada mereka yang memiliki keselarasan dan kedamaian batin. Kamu tidak diberikan imbalan berdasarkan volume keringat yang keluar secara fisik, melainkan berdasarkan kualitas frekuensi kesadaran yang kamu pancarkan. Untuk memutus siklus ini, kamu harus berani meninggalkan konsep diri yang lama. Ubah dialog internal kamu. Gantilah kalimat, "Aku harus bertaruh nyawa demi mencari nafkah," menjadi, "Aku membuka diri sepenuhnya untuk menerima kelimpahan dengan cara yang baik dan penuh kemudahan." Bab 3.
Keinginan yang lahir dari frekuensi kekurangan, keinginan untuk hidup berkecukupan dan bebas dari beban finansial adalah hal yang wajar. Namun kamu perlu melakukan refleksi diri secara jujur. Apakah kamu menginginkan hal-hal tersebut karena kamu menghargai kehidupan, atau karena kamu memandang diri kamu saat ini sangat malang dan penuh dengan kekurangan? Disinilah letak kekeliruan universal. Banyak individu mengira mereka sedang mengundang kemakmuran, padahal mereka sedang memancarkan sinyal kemiskinan yang kuat. Ketika kamu menyatakan, "Aku ingin kaya," getaran yang dominan di balik pernyataan tersebut seringkali adalah pengakuan terselubung bahwa saat ini kamu berada dalam kondisi kekurangan. Hukum resonansi batin menyatakan bahwa kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, melainkan kamu menarik apa yang sesuai dengan kondisi konseptual batin kamu saat ini. Ubah orientasi dari menginginkan berbasis kelangkaan menjadi menyadari berbasis kecukupan. Keinginan yang keliru berbunyi, "Aku harus memiliki uang agar aman." Niat yang selaras berbunyi, "Secara esensial aku sudah aman dan aku membuka diri untuk ekspansi rezeki." Setiap kali muncul kecemasan berupa pertanyaan, "Bagaimana jika keuanganku habis?" segera lakukan interupsi mental dan ubah menjadi, "Bagaimana jika seluruh kebutuhanku selalu terpenuhi pada waktu yang tepat?" Kelimpahan hanya akan mendatangi batin yang telah meregulasi dirinya ke dalam rasa cukup dan syukur. Ketika kamu mampu mengapresiasi apa yang telah ada saat ini, bukan karena pasrah pada keadaan, melainkan karena memahami hukum energi, kamu sedang mengaktifkan magnet spiritual tertinggi untuk menarik nilai-nilai universal yang lebih besar. Dan penutup, hidup dari kesadaran baru sebagai ruang tahap akhir dari transformasi batin ini tercapai ketika kamu berhenti berfokus pada taktik eksternal untuk mengejar materi dan mulai mengintegrasikan pemahaman bahwa uang hadir ketika kamu menjadi ruang yang siap menampungnya. Kamu tidak lagi bersikap manipulatif atau memaksa kehidupan untuk menuruti kehendak ego kamu, melainkan memposisikan diri sebagai saluran yang bersih agar energi kelimpahan dapat mengalir tanpa hambatan. Selama kamu melakukan pengejaran dengan kondisi psikologis yang tegang, kamu sedang mempersempit kapasitas ruang internal kamu sendiri. Uang pada hakikatnya merupakan energi netral yang bergerak bebas dan akan selalu mencari wadah yang stabil, tenang, serta lapang. Individu yang terbukti memiliki kemudahan dalam aspek finansial umumnya, memiliki karakteristik batin yang tidak mudah terguncang, memiliki rasa cukup yang konsisten, dan menolak untuk menggantungkan harga diri mereka pada fluktuasi saldo rekening. Rezeki tidak pernah ditahan oleh semesta. Semesta hanya sedang menanti hingga kamu siap untuk menurunkan ego, menyembuhkan trauma masa lalu, dan mentransformasikan diri menjadi sebuah ruang yang luas dan terbuka tanpa syarat. Lepaskan genggaman kamu yang penuh kecemasan. Berhentilah mempersulit proses alamiah hidup kamu, dan izinkan kelimpahan itu hadir sebagai konsekuensi logis dari kedamaian batin yang kamu pelihara. Jika kamu merasa bab ini mulai mengurai benang kusut di kepalamu, tekan tombol subscribe sekarang juga untuk mengunci perjalananmu. Di episode ketiga nanti, kita akan melihat sebuah paradoks besar. Mengapa pikiran yang terlalu keras mengejar progres justru membuat rezeki berjalan lambat? Dan bagaimana cara praktis membersihkan kebisingan batin itu agar peluang datang dengan sendirinya? Sampai jumpa di langkah tenang selanjutnya.